Ini dia guys, kafe tempat kumpulnya para pendaki di Kota Serang. Pecinta alam. Napi ngaku dadi wong Banten, lamun dereng ngicipi baso sing sios pun niki. Tingali ge, basone segede endas bayi. Pengunjung. Demi apa sih di Pontang ada kafe sekeren ini? Sire, anu bocil ucul. Dan liatin ge, pemandangannya Masya Allah, keren banget. Yo teman-teman, kembali lagi sama gua Wendy di channel YouTube Banten Podcast. Kali ini lagi-lagi gua kedatangan senior gua di Mandua Kota Serang. Dia adalah Firza Muhammad Firdaus gitu kan. Kak Firza, sehat Kak Firza? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gitu. Kalau kita dulu biasa di sekolah kan kayak gitu. Iya, Ya. gitu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar itu jadi ingat masa lalu gitu kan. Iya. Jadi Kak Firza ini kita nostalgia sebentar Kak. Kak Firza ini selain senior saya di Mandua, beliau ini juga ketua OSIS di Mandua Kota Serang gitu kan. Organisasi pokoknya organisasi kita nih orang-orang organisasi Kak ya. Ya, Dulu organisator. Aktivis gitu. lah. Aktivis dulu di Mandua Kota Serang gitu kan. Iya. Kalau Kak Firza nih OSIS, ketua OSIS. Kalau saya lebih tepatnya di Ambalan, Pramuka gitu kan. Wais. Salam Pramuka. Salam Pramuka, salam. Oh gitu, itu Pramuka dong. Kak Firza, Iya. kesibukannya sekarang apa Kak? Selain food vlogger. Oh gitu. Saya sebenarnya selain food vlogger, saya juga ngajar. Ngajar di? Ya, ngajar di salah satu bimbelan di Kota Serang. Bimbel. Gitu. Saya mengajar bimbel, anak-anak MTS sih biasanya. Anak MTS. Selain itu juga saya sebenarnya berniaga. Mau berniaga. Saya biasa jual buah-buahan ya, Buah-buahan. khususnya alpukat Iya. sih. Saya alpukat sama kurma. Mungkin nanti akan jual kurma nih Siap. menjelang Ramadan ini. Nah, harus itu Kak. Karena Iya. itu pasti bagus juga buat kesehatan juga kan, apalagi buat Buka puasa nanti. seger gitu kan, pakai sirup. Iya. Mantap betul. Nanti bisa lah order Ya. ke saya nih kalau Harus mau beli order nanti alpukat, teman-teman beli ya. kurma gitu. Kak Firza, kita kali ini mau bincang-bincang mengenai kuliner di Banten. Oke. Sebelum masuk ke situ, saya pengen nanya nih, sebenarnya sebutannya itu food vlogger atau foodgram atau tukang review makanan? Gimana sih? Apa sih Ya. sebenarnya sebutannya yang benar tuh? Sebutannya sebenarnya kalau kita biasa menyebut diri kita itu ya sebagai food vlogger gitu ya. Karena kita biasa membuat konten sebuah video yang isinya mereview sebuah makanan atau sebuah kuliner gitu tuh. Jadi sebutnya food vlogger. Kalau dulu kan mungkin biasa disebut food blogger. Food blogger. Blogger itu Karena- biasa ya dengan tulisan gitu kan ya, review kuliner dengan tulisan. Kalau sekarang kan udah makin canggih dengan adanya HP, kamera, kita bisa buat video yang menarik tentunya gitu ya. Sehingga orang tuh tertarik, wah ini ternyata di sini ada makanan ini loh, di sini ada kuliner ini loh. Akhirnya orang-orang nyebut kita ini sebagai food vlogger, Food vlogger. atau kalau sekarang food influencer kali ya. Kalau influencer, sekarang tuh ya bisa disebut influencer atau apa ya? Ya selebgram juga disebut kayak gitu. Tapi terserah sih bebas. Kalau lebih tapi spesifik sih emang food food vlogger. vlogger gitu. Karena emang review makanan gitu kan. Ya, review kuliner, makanan. Terus Kak Firza, enak gak sih jadi food vlogger? Aduh, kalau ditanya enak nggak enak sebenarnya ya ada dua-duanya sih, ada positif ada negatifnya. Enaknya ya kita bisa makan gitu ya, gratis gitu ya. Bahkan kalau sekarang ya selain gratis kita pun dibayar gitu. Iya. Iya. Hobi tapi menghasilkan begitu kan? Iya, betul. Tapi emang kalau dulu-dulu pas masa-masa kita ngerintis itu emang kita yang nyari, kita yang bayar gitu, kita yang beli gitu ya. Bahkan kalau awal-awal itu kadang kita minta gitu ya, Kak atau Mas yang punya ininya kedainya gitu, boleh nggak izin? Ya kita minta izin dulu tuh minta izin untuk nge-review kuliner tersebut. Misalkan bakso, Kak kita izin dong mau kita buatin konten di Firza Review gitu ya, konten tentang bakso ini gitu. Kadang beberapa kali kita dikasih diskon gitu ya kan, dikasih setengah harga atau bahkan dikasih bonus lah kayak gitu tuh. Awal-awal seperti itu. Kalau diingat-ingat lagi ya, bahkan saya ingat waktu itu konten saya tuh masih jelek banget gitu ya. Jadi dulu tuh ya ini HP gitu ya, taruh di depan gitu, kita makan aja gitu tuh, makan 1 menit 2 menit 3 menit gitu ya. Itu masuknya kan ke IGTV ya. Kalau dulu tuh IGTV
Itu saya ingat banget pernah nge-review namanya Ngeburger yang ada di Ciracas Kota Serang. Ya. Ya, di Ciracas itu saya bikin video makan burger yang pedes itu ya. Sampai saya kepedesan gitu ya. Beberapa hari kemudian ownernya tuh nge-DM saya gitu loh. Nge-DM saya dan bilang terima kasih udah review Ngeburger karena Kak Firja kepedesan, katanya nanti kita kasih 1 burger lagi sama minumannya. Itu wah, Masya Allah, luar biasa. Apresiasi pertama yang saya dapatin dari sebuah brand lagi, pelaku UMKM gitu ya. Itu sampai di DM, sampai dikasih gratis makanan dan minumannya lagi gitu. Itu pertama kali saya ingat banget itu. Ada kepuasan sendiri ya? Iya, kepuasan tersendiri. Akhirnya ya ada feedbacknya lah dari si pelaku usahanya ini. Saya ngerasa wah, ya alhamdulillah ternyata ya ada yang apresiasi gitu loh. Walaupun kontennya masih jelek, masih ini, tapi diapresiasi itu wah luar biasa. Seneng minta ampun lah, luar biasa. Terus Kak Firza, kalau Kak Firza sendiri ini sejak kapan nih? Dan kenapa gitu tertarik sama menjadi food vlogger gitu? Karena kan yang saya tahu nih, Kak Firza ini basicnya kan dulu di Mando Kota Serang kan IPA gitu kan. Iya, betul. Terus kuliah gitu kan. Jurusannya apa Kak waktu itu? Yang di mana nih? Yang di UIN. Yang di UIN ya. Jadi dulu saya sempat kuliah di Untirta, dulu di pertanian, cuma ya begitu ya. Mungkin teman-teman Untirta kenal saya gitu ya. Akhirnya nggak lanjut, akhirnya saya pindah ke UIN dan mengambil pendidikan. Nah, itu kan jauh banget kan Kak ya. Maksudnya dari food vlogger nggak ada hubungannya gitu. Nah terus kenapa nih? Maksudnya sejak kapan dan kenapa Kak Firza tertarik gitu? Sejak kapan ya? Kalau bisa dihitung-hitung sekitar tahun 2020 lah. 2020 berarti ya, pas pandemi. Pas pandemi awal-awal gitu ya, awal pandemi. Sebenarnya awalnya sih iseng-iseng aja. Sebenarnya itu saya biasa ya bikin status di WhatsApp gitu ya, bikin status ada makanan apa saya bikinin video gitu ya. Makan ini mantep banget sih. Waktu itu ada senior yang jual sambal gitu, sambal cumi gitu ya, sambal teri. Saya order gitu kan, saya bikin videonya. Sampai akhirnya beberapa teman banyak yang komen gitu ya. Ayo Kak Firza buat namanya YouTube-nya, ayo Kak Firza bikin Instagram-nya. Sampai akhirnya ada temen salah satu relawan gitu ya. Jadi saya dulu aktif di komunitas sosial namanya Banten Food Bank, itu fokus ke gizi buruk, kelaparan, kemiskinan gitu ya. Sampai ada temen yang emang bisa desain ya, jago buatin logo gitu tuh. Buatin logo video review gitu ya. Ya, tapi bukan video review. Awalnya bukan video review. Apa tuh? Awalnya itu mangan dipit kui. Jadi kayak gitu. Orang jaseng. Tapi kata saya yang agak jasengan sih mangan dipit lur. Tadi saya mangan dipit lur. Tapi saya mikir-mikir lagi karena udah terbiasa di WhatsApp itu, balik lagi bersama video review, akhirnya udahlah video review aja. Akhirnya udahlah logonya tuh ya seperti ini nih. Coba nanti bisa di zoom kan. Ada sendok garpu gitu ya, tulisan video review. Karena mikir review itu kan luas kan ya. Luas, bisa misalkan review gadget, review apa produk segala macem. Sampai akhirnya kesini-sini kalau gadget kan butuh ya biaya lagi, mahal kan, apa kayak misalkan beli HP, beli apa, review itu mahal. Akhirnya kesini-sini yang bisa tiap hari, yang bisa diproduksi, akhirnya udahlah kuliner gitu, makan. Akhirnya udah fokus di kuliner tuh akhirnya gitu. Ya sampai itu apa namanya yang tadi itu masih jelek, masih pakai HP dulu ya. Alhamdulillah sekarang udah bisa kebeli kamera gitu tuh. Sampai situ akhirnya banyak responnya dari teman-teman gitu kan ya. Dulu itu masih jelek di Instagram saya tuh, masih IGTV, terus paling foto makanan sama foto tempat kayak gitu ya. Sering berjalan waktu, mantan pacar saya, mantan pacar yang sekarang jadi istri. Ya, sekarang saya baru juga nikah. Ya baru nikah ya. Tapi cincin saya ketinggalan kemarin. Itu ngasih tahu suruh buat TikTok gitu tuh. Suruh buat TikTok, akhirnya saya buat TikTok tuh. Saya belajar TikTok. TikTok kan kayaknya gampang gitu ngeditnya, beberapa ini video jadi satu, sinkronisasi otomatis, kasih musik gitu kan. Jadi dari situ saya belajar editing gitu ya, edit video segala macem. Akhirnya saya belajar juga yang namanya dubbing atau voice over gitu. Tadinya tuh hanya musik aja, video makan, musik. Ya, akhirnya sekarang saya tambahin dubbing. Nah, balik lagi ke tadi pertanyaan sulit atau susah senangnya menjadi food vlogger itu, kadang dalam membuat sebuah konten itu
kadang ya gitu kita tuh udah seharian ngedit di depan HP ya. Saya masih pakai HP gitu. Kalau ada yang pakai laptop mungkin ada gitu yang lebih jago. Itu kadang seharian kita ngedit, kadang pusing membuat narasinya itu loh. Karena kan video review ini lebih kepada video-video pendek gitu ya, 1 menit gitu ya videonya. Itu kalau orang bikin video panjang kan kayaknya gampang gitu loh. 5 menit, 10 menit gampang. Tapi video review ini dari video 5-10 menit itu diringkas menjadi 1 menit. Menjadi video yang menarik, simple, berisi, dan bikin ngiler gitu loh. Itu sih yang PR-nya gitu. Butuh ide banget gitu Nah, kan. itu benar. Ide itu karena ide itu mahal. Betul. Itu kreativitas kita itu emang di challenge lah di situ tuh. Kadang satu ketika lagi nggak mood, lagi nggak ada itu, aduh bingung gitu ya. Harus ngapain? Iya gitu. Bahkan kayak ketika klien udah ini Kak kapan tayang gitu, aduh kita nanti ya belum ada ide segala macem. Ya kadang kita tuh harus bikin teksnya dulu, narasinya gimana, ya bikin skripnya itu kayak gimana segala macem. Akhirnya semakin kesini video semakin bagus, akhirnya banyak yang ngelirik gitu loh. Alhamdulillah banyak yang ngelirik. Ya banyak yang minta request gitu ya untuk di review. Kak Firza review ini kita dong. Sampai akhirnya ya karena kita ya bukan maksudnya ngasih tarif ya, tapi ini menghargai jasa kita juga ya. Akhirnya kita kasih rate-nya lah gitu, ada rate-nya segala macam, sampai akhirnya ini bisa menjadi penghasilan tersendiri gitu loh. Saya pun gak nyangka ini yang tadinya ya istilahnya iseng gitu kan ya, iseng-iseng di Instagram, di WhatsApp gitu bikin status, sampai akhirnya orang banyak ngelirik dan berani bayar gitu loh istilahnya untuk mempromosikan kulinernya di Firza Review kayak gitu. Terus Kak Firza nih udah kemana aja nih Kak untuk review makanan nih? Wah, masih hampir seluruh Banten kali ya? Banten udah semua belum? Alhamdulillah sudah. 4 kota, 4 kabupaten semuanya udah pernah dijelajahin. Berarti udah mana-mana Kak Firza ya? Ya di Cilegon, Pandeglang, Tangerang, Lebak, Tangsel, bahkan kemarin paling jauh kita ke Jakarta. Bahkan nyampe ke Jakarta kita. Itu diundang nggak? Iya, kita diundang ke Jakarta waktu itu. Ya bahkan ada permintaan di tempat-tempat lain gitu ya, kayak di Lampung itu. Waduh kata saya nanti dulu deh. Ya di Lampung hari ini juga ada yang minta di Kuningan juga, Jakarta kan. Aduh gitu ya lumayan. Tangerang segala macem tuh ya masih lumayan lah deket gitu ya. Itu alhamdulillah sudah ya udah ya sebanten nih udah saya jelajahin lah. Luar biasa. Ya, terus Kak Firza food vlogger sendiri ini banyak nggak sih di Banten Kak Firza? Tapi soalnya yang saya tahu nih cuma Kak Firza doang, Firza Review gitu. Gitu. Banyak nggak sebenarnya Kak? Banyak. Sebenarnya banyak. Sekitar kalau bisa saya hitung itu ada belasan lah. Nah sebenarnya saya pun beberapa bulan yang lalu nginisiasi teman-teman yang seirama dengan saya, sefrekuensi dengan saya, yang satu konten lah, ya bisa disebut food vlogger tadi. Saya inisiasi, saya ingin membuat sebuah komunitas gitu ataupun semacam manajemen gitu ya. Ketika saya waktu itu review di Pandeglang nih ceritanya. Di Baso Ngeces namanya ya. Ownernya itu nanya gitu ya. Ada banyak nggak sih teman-teman food vlogger gitu kan, banyak influencer seperti Firza ini? Saya bilang banyak. Tapi kok kelihatannya nggak kompak gitu loh, nggak kayak di kota-kota besar gitu loh. Ketika ada satu brand, satu pelaku UMKM ini diserbu sama influencer gitu, sama selebgram gitu ya. Akhirnya kan ketika mereka posting gitu ya, akhirnya orang-orang pada bingung, ada apa ini? Akhirnya kan langsung booming gitu loh, akhirnya langsung naik nih si pelaku usahanya ini. Nah saya inisiasi teman-teman food vlogger membuat semacam itu. Jadi ketika ada brand, kenapa nggak kita bareng-bareng gitu? Yuk kita review bareng-bareng, kita promosiin bareng-bareng. Karena emang tujuan saya ngumpulin teman-teman food vlogger itu untuk mensupport pelaku UMKM yang ada di Banten kayak gitu. Tapi ada aja sih beberapa orang yang nggak setuju dengan pemikiran saya gitu ya. Bahkan ada yang mengatakan where's the fun? Di mana lucunya kalau kita kontennya sama semua gitu kan istilahnya di satu tempat. Saya pikir ya kita kan ngebantu gitu loh, support UMKM. Iya UMKM. Kalau misalkan saya posting apa, yang lain posting apa, akhirnya kan masing-masing followers kita aja yang tahu, ternyata di sini ini beda lagi. Tapi ketika saya posting ini semua sama, akhirnya gitu kan, booming langsung, akhirnya cepet naik nih si pelaku usahanya. Kayak gitu sih sebenarnya. Ya. Sebenarnya di zaman sekarang itu teknologi dan ide kreativitas itu dibutuhin Kak. Karena bahkan medsos kita pun ini yang kita pakai sehari-hari pun itu
bisa kita jadikan aset. Bener nggak Kak? Betul. Setuju nggak untuk menghasilkan uang gitu? Betul. Betul ya, setuju ya? Ya, sebenarnya saya pun udah belajar beberapa tahun yang lalu tentang aset digital. Saya ya bisa dibilang saya ini agak telat gitu loh. Baru tahun 2020 baru mulai gitu loh. Padahal aset digital itu wah, itu sangat luar biasa. Ya mulai dari followers, jumlah followers misalkan. Itu bisa dijual belikan atau misalnya dengan followers yang banyak, orang banyak ngiklan ke kita itu jadi aset digital gitu. Iya, benar. Sebenarnya tapi banyak orang yang belum paham juga ke sana, ke arah sana. Ternyata pentingnya jumlah followers atau pengikut gitu ya. Terus kalau sekarang emang dengan adanya TikTok sebenarnya gitu ya, dengan adanya Instagram Reels sebenarnya kalau menurut saya jumlah followers itu sekarang ya itu agak nggak begitu berpengaruh. Karena Reels TikTok itu kan walaupun followers satu pun bisa FYP gitu istilahnya kan ya, bisa viral segala macam ketika banyak yang suka, banyak yang like, banyak yang nge-share gitu kan, akhirnya video kita booming gitu kan ya. Sampai ya kayak beberapa video saya pun ada beberapa yang FYP gitu. Nih Kang Wendy nih. Iya, beberapa video saya ada yang FYP gitu tuh. Gitu. Nah, terus Kak Firza Kak bisa ceritain nggak, maksudnya gimana tuh misalkan orang nih ngundang Kak Firza gitu ya, kliennya nih ngundang Kak Firza gitu kan, suatu restoran atau kedai atau kafe gitu kan, itu gimana tuh proses untuk ininya negosiasinya, atau itu apa sih menu-menu yang mau di apa vloggerkan atau di itu kan dibuatin konten itu menurut Kak Firza sendiri atau kliennya minta nih? Nah biasanya ketika sebuah brand atau sebuah pelaku usaha ini minta untuk review biasanya lewat DM sih, lewat Instagram. Biasanya lewat Instagram nanyain Kak Firza minta dong reviewnya, akhirnya kita kasih persyaratannya ya. Saya punya persyaratan, beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satunya makanan itu harus halal dan baik gitu ya, karena sebagai umat Islam gitu ya, itu kadang beberapa followers juga banyak yang nanya, Kak Firza itu halal nggak gitu ya, itu ada apa sih, ada ya porknya nggak, ada lardnya atau ada angciu apa gitu tuh, minyak ininya nggak gitu yang dilarang. Nah saya sampaikan bahwasanya persyaratan untuk Firza Review mereview sebuah kuliner itu persyaratan nomor 1 adalah makanan itu harus halal dan baik ya, halalan thayyibah gitu ya. Nanti sisanya itu beberapa prosedur yang lainnya. Nah, kalau emang misalkan dari si pelaku usahanya ini udah misalkan menyiapkan beberapa menu, ya udah kita ngikutin aja sih si ownernya maunya kayak gimana gitu kan. Ownernya misalkan makanan ini. Tapi kadang ada juga beberapa yang mereka tuh terserah Kak Firza aja gitu tuh. Akhirnya ya udah kita balik lagi. Kita tanya, Kak, ini menu bestsellernya apa gitu loh. Akhirnya yang bestseller aja yang ditampilin gitu loh, untuk kita review kayak gitu. Karena kan ya bingung kalau banyak kayak gitu. Yang belum kekenyangan duluan. Iya, kekenyangan. Terus lagi kan ya video kita kan terbatas. Ya videonya durasinya terbatas, itu hanya 1 menit. Jadi ya kalau bisa jangan banyak-banyak. Tapi pernah tuh sekali waktu itu saya di warung Overtaste namanya. Warung Overtaste waktu itu baru buka. Saya disuguhin makanan semeja penuh ini nih. Semeja penuh, ada sekitar 20-30 menu lah kayaknya. Itu saya bingung ngabisinnya kayak gimana. Menu ini enak-enak lagi. Akhirnya saya calling teman-teman saya, "Woi, bantuin sini." Tapi enggak ada yang datang teman-teman saya. Padahal lah, nanti kalau Wendy ada kosong nanti saya ajakin lah. Siap. Kita bikin konten bareng lah. Siap. Gitu ya. Nah, Kak Firza, biasanya nih Kak Firza tuh sehari berapa kali untuk review makanan tuh? Dalam sehari ya. Yep. Saya biasanya kalau untuk waktu kosong itu biasanya saya di hari Rabu, Sabtu Minggu paling. Nah dalam sehari kadang bisa sampai 3 tempat gitu loh. Ya bahkan bisa 3 tempat waktu itu, kayak di Serang, di Pontang waktu itu, kemarin Pontang, bahkan ke Cilegon, itu 3 tempat tuh kita pindah. Akhirnya diproduksi untuk beberapa hari ke depan gitu. Biasanya hampir 3 tempat, 4 tempat gitu ya. Tergantung jarak juga kan. Ya jarak sama deal-dealan kita sama si ownernya ini jam berapanya. Kayak gitu sih. Terus Kak Firza, yang saya pengen tanyain, pernah nggak Kak Firza tuh mengalami hal yang tidak mengenakan dengan klien gitu, atau dengan makanan lah gitu? Jujur aja ini. Aduh, ini. Wah, ini boleh lah kita Gak usah disebutin aja, pokoknya gitu pernah ya? nggak gitu aja. Pernah. Ya? Itu pas awal-awal lah gitu ya. Pernah. Ini ada salah satu kuliner lah di Kota Serang gitu ya. Waktu itu dia
udah pernah ngundang kita sekali gitu kan. Dan itu waktu itu kita masih belum ngasih rate gitu, belum ngasih tarif gitu kan ya. Kita ngasih free gitu kan, kita datang, kita bikin konten. Nah, kedua kalinya dia minta itu ada menu baru atau apa gitu, sama ada minuman katanya, ada minuman gitu kan ya. Akhirnya kita datang gitu ya. Kita kan ditawarin nih sama si ownernya, "Kak, mau makan apa, mau minum apa?" gitu kan ya. Akhirnya ya udah kita bilang ini gitu ya. Akhirnya dia minta review yang ini aja, apa namanya? Review yang di review itu beberapa menu ini gitu ya. Sampai akhirnya udah beres gitu, kita udah syuting, pulang, si ownernya ini ngechat gitu ya. "Kak, ini untuk ininya pembayarannya bagaimana?" Saya pikir pembayaran kayak gimana maksudnya? Ini yang tadi Kakak pesen ini. Sampai diminta bayar itu seriusan, saya kaget gitu lah. Ini apa maksudnya gitu? Saya kira dia mau bayar ke saya gitu kan, saya pikir ya. Ternyata dia minta dibayar menu-menu yang tadi ditawarin sama dia. Padahal kan ya dia yang nawarin gitu kan, "Kak, ya namanya kita diundang gitu kan, kita tamu, Kak mau makan apa ya? Ya udah kita bilang aja boleh kan ini gitu kan, menu-menu ini." Akhirnya pas pulang kita ditagih kayak gitu loh. Itu wah parah sih. Sampai akhirnya ya kita pokoknya gitulah, ribut lah. Ya kalau mau dihitung-hitung misalkan rate saya segini-segini, ya udah nih rate saya, kamu bayar dulu rate saya, nanti saya bayar gitu kan istilahnya. Sampai kayak gitu pokoknya sampai ribut lah kayak gitu. Tapi udah clear kan masalah itu kan? Ya sampai akhirnya saya bayar akhirnya. Saya bayar senilai yang dia cantumin di nota gitu ya, dikirimin gitu ya foto notanya, saya bayar segitu. Saya udah akhirnya lost kontak udah dari situ. Nah, itu parah sih. Kak Firza, sekarang kita masuk ke kuliner Banten. Oke, boleh. Sebenarnya kuliner khas Banten tuh apa aja sih, Kak? Karena yang saya tahu nih cuma sedikit gitu. Yang saya tahu cuma pecak bandeng, sate bandeng gitu kan, bontot, bontang gitu kan. Itu apa sih sebenarnya, Kak? Apa cuma segitu doang gitu? Nah, ini kemarin kita ngadain talk show. Nah, kemarin tuh saya ngadain talk show di salah satu kafe di Kota Serang. Jadi kafenya ini unik nih, Kang Wendy nih. Jadi konsepnya kafe gitu ya, tapi dia menjual panganan khas Banten. Nah, ternyata ini menjadi solusi buat teman-teman nih. Kalau misalkan ada teman-teman dari luar kota datang ke Serang gitu ya, ini bisa diajak main ke situ, ke namanya Cafe Warna 168, itu lokasinya ada di Taman Sari. Dia itu menjual aneka macam panganan khas Banten. Ya, beberapa contohnya tadi kan sate bandeng, pecak bandeng. Nah, dia juga menjual ada yang namanya rabeg. Nah, ini rabeg ini khas Banten juga. Ada rabeg. Terus juga ada grem asem. Grem asem itu itu seger banget sih. Ini harusnya ada makanan di sini. Itu makanan di sini kita coba-coba gitu. Harusnya kita review juga nih makanan di sini. Ada grem asem, terus ada angen lada. Angen lada, terus ada apa namanya gemblong. Itu gemblong dicocol ke rabeg itu gitu. Enak ya. Mantap banget itu seriusan. Jadi ngiler kita sih kayak makan deh, Kak. Banyak iya sebenarnya banyak makanan khas Banten, belum lagi kayak lemeng dari mana Pandeglang nih krunya nih. Lemang ya, ada lemang, terus ada balok juga kan, balok menes gitu ya. Terus juga ada gipang. Kalau itunya di Cilegon tuh terkenal gipang. Sate Bandeng juga ya, ada yang manis, ada yang pedes gitu kan ya. Pecak bandeng. Nah, kemarin juga sempet saya review juga nih. Pecak bandeng tanpa duri. Waktu itu saya sempet review di sekitar Palima, Kota Serang ya, sebelum Palima. Waktu itu saya sempet review pecak bandeng, tapi di menu lainnya dia ada menyuguhkan menu namanya steak bandeng. Aneh kan, steak loh itu. Padahal kalau steak itu kan identik dengan daging gitu. Ya, kan. daging. Itu gimana tuh? Itu bandeng, steak bandeng. Saya juga kaget ternyata di Banten ada yang jual steak bandeng. Ya, kalau pecak bandeng itu kan udah biasa kan. Ini steak bandeng. Itu bahkan saya kaget, dan ketika saya review, itu enak banget sih. Wah, itu lejar pisan jerong kene ya. Kalau kata orang Pandeglang mengenah jasa. Yang ngena jasa itu sampai bahkan saya nominasikan sebagai Food of the Year. Tahun kemarin ya, 2021 itu saya nominasikan sebagai Food of the Year 2021 itu jatuh kepada steak bandeng itu. Itu wajib coba deh. Ya karena emang aneh gitu kan, kayak yang saya tahu ya namanya steak itu ya dari daging gitu kan. Betul. Ada steak daging, steak ayam lah gitu kan. Ini kan aneh, steak ikan gitu. Iya, bandeng jadiin steak gitu. Steak kan. Betul, dan itu tanpa duri ya. Tanpa duri lagi. Itu bumbunya lejar bisa, itu enak banget ini. Wajib coba nanti lah, saya ajakin ke sana lah. Siap.
Boleh. Terus Kak Firza yang pengen saya tanyain, yang Kak Firza suka dari kuliner Banten tuh apa sih Kak? Yang disuka ya? Yang disuka dari kuliner Banten. Yang disuka sebenarnya itu karakternya sih mungkin ya. Karakternya itu mungkin agak beda kan. Mm-mm. Kayak misalkan rabek itu kan kalau lihat dari sejarahnya itu kan makanan sultan. Yap. Ya, yang diadopsi dari Arab Saudi gitu kan ya. Di daerah namanya Rabik atau apa gitu di Arab Saudi. Ketika datang ke sini, sultan itu minta untuk para koki-koki dapur itu membuat yang mirip kayak di sana gitu kan ya. Akhirnya dibuat, menurut saya itu rabek itu wah itu nggak ada lawan sih. Nggak ada lawan, itu enak banget gitu kan ya. Kuahnya tuh emang pedes manis gitu loh kuahnya. Tapi di Cilegon sama Serang agak sedikit beda tuh. Rabeknya tuh. Ada yang hitam, ada yang sedikit coklat ya coklat gitu. Kuahnya itu agak beda, tapi mungkin orang di Jawa nyebutnya rawon gitu, mirip-mirip rawon lah. Iya, mirip-mirip tapi karakternya beda. Karakternya beda itu dari karakter pedes manisnya sih kalau di daerah Banten Utara ini saya ngerasa kayak sate bandeng, rabek itu lebih kepada manis gitu ya. Manis. Kalau gerem asem itu kan apa ya? Asam-asam seger gitu loh. Ya seger asem gitu ya. Tapi kalau di daerah Pandeglang, daerah Banten Selatan itu lebih ke pedes. Kayak angan lada itu dia karakternya pedes dia. Jadi kuahnya tuh pedes, emang lada sama apa cabenya gitu yang bikin pedes sih. Itu beda dari karakter kalau kayak di Sumatera kan kayak rempah-rempahnya kayak itu, kalau di daerah Jawa itu manis gitu ya. Kalau di sini tuh beragam gitu, ada manisnya, ada pedesnya gitu. Macam-macam lah ya. Iya, itu yang bikin karakternya beda sama. Ya tergantung kesukaan orang aja mau milih yang mana gitu kan. Mau yang suka pedas ini gitu kan. Iya, betul. Harusnya kita emang bener-bener harus nyiapin makanan di sini. Harusnya nih ada sponsor nih yang sponsorin Banten Podcast nih harusnya nih. Ya. Kalau ada kuliner yang mau masuk ke sini nanti Jadi kita cuma ngebayang-bayang doang nih. Ngebayang-bayang ya. Enggak kelihatan bentuknya. Harusnya nanti kalau ada yang sponsor nih langsung bisa hubungin Banten Podcast nih. Atau langsung ke Firza Review. Oh gitu, ya boleh. Terus Kak Firza ini lebih mendalam lagi nih ya. Boleh. Menurut Kak Firza nih, bisa nggak sih pecak bandeng atau sate bandeng atau kuliner khas Banten ini seperti kayak masakan Padang gitu kan? Masakan Padang yang kita tahu nih, itu kan di mana-mana ada tuh Kak. Itu bisa nggak sih Kak kita tuh seperti itu gitu? Kuliner khas Banten tuh bisa di mana-mana, bisa nggak? Nah, ini juga sebenarnya pertanyaan yang pernah saya lontarkan ya ke waktu itu sempat ke ketua Fakraf Banten, Forum Ekonomi Kreatif Banten. Bahkan saya sempat tanyain juga ke kepala bidang SDM Dinas Pariwisata Provinsi Banten. Saya sempat nanya gitu, kayaknya kok makanan Banten nih belum ada gitu loh di luar Banten gitu loh. Kayaknya masih di dalam aja gitu loh. Ternyata setelah diulik-ulik emang ya balik lagi ke sumber dayanya gitu loh, sumber daya manusianya itu yang belum bisa go nasional gitu loh. Ya gimana ya, Wong Serang mau gati sih. Padahal ini kalau ngeliat potensinya tuh bisa aja kan, ya, karena khas Banten juga kan enak-enak gitu kan. Betul kayak misalkan gudeg misalkan dari Jogja gitu kan ya. Makanan ya tadi nasi Padang ada di mana-mana gitu kan. Sebenarnya saya pun pengen gitu ya, cuma mungkin balik lagi ke mungkin dari regulasinya, dari dinasnya, mungkin dari supportnya mungkin. Nah ini kalau ada yang dengar nih mungkin ya dari dinas, cobalah dibantu lah gitu ya. Karena yang saya tanyain juga bagaimana sih pengembangan pelaku UMKM, sempat saya tanyain ke dinas gitu ya. Lebih kepada apa ya? Saya merasa lebih kepada pelatihan sih. Untuk sementara ini saya tahu gitu pelatihan UMKM-nya, terus membuat packaging yang menarik, terus macam izin-izin mungkin ya terbentur di situ sih menurut saya, di izin-izin seperti itu sih yang bikin susah untuk go nasional gitu. Padahal ya tadi makanannya enak-enak kayak sate bandeng, rabek, apa gerem asem dan lain-lain gitu. Sebenarnya kalau bisa di luar Banten tuh luar biasa sih. Ya karena saya juga sedikit banget Kak, maksudnya tahu tentang kuliner Banten tuh dikit banget gitu. Jadi Kak Firza kesini nih ngasih informasi ke saya gitu. Saya penasaran makan ini gitu. Penasaran makan ini itu. Wah, jadi ngiler saya habis ini pengen makan. Gitu. Tapi emang kan kayak misalkan sate bandeng itu kan dia bertahannya nggak lama gitu. Jadi dari daya tahan si produknya ini emang agak bingung gitu loh di sate bandeng ya. Ya semacam sate bandeng paling 2 hari 3 hari itu udah basi gitu. Berarti kan. Emang harus cepat dikonsumsi setelah itu kan. Tapi kalau dijadikan oleh-oleh itu kira-kira bisa nggak kayak? Ya emang terbentur waktu juga itu kan. Ya makanya itu emang ya
kalau kayak misalkan di Bandung, kemarin saya habis dari Bandung gitu ya. Ada namanya oleh-oleh sombong. Hah? Oleh-oleh sombong. Oleh sombong. Iya, Apa itu tuh? oleh-oleh sombong namanya. Sebutin merek ini. Jangan ya. Ada lah di Bandung gitu kan. Itu Bandung oleh-oleh sombong. Dia emang bertahan kurang lebih 12 jam doang di suhu ruang gitu ya. Kalau mungkin di freezer bisa 5-6 hari gitu ya. Tapi itu banyak banget yang belinya, bahkan ngantri gitu ya. Kenapa nggak bisa kita ya adopsi gitu kan? Yang dari Bandung diadopsi di sini gitu loh. Kita ATM lah gitu ya, mati tiru modifikasi kayak gitu. Sehingga banyak peminatnya akhirnya dan emang saya lihat juga sentra-sentra oleh-oleh di Banten ini kayaknya gimana ya? Kayak belum terpusat gitu loh. Padahal kan potensi wisatanya juga kan luar biasa gitu. Banyak di Banten. Ya, saya pun ini sebenarnya video review ini bukan hanya kuliner sih sebenarnya. Saya sempat juga beberapa kali review wisata. Jadi wisata dan kuliner itu nggak bisa lepas sih menurut saya. Benar. Akhirnya saya sempat beberapa kali bikinin konten kayak di Cirahap gitu ya, pemandian air dingin Cirahap Cibulokan itu ternyata rame gitu. Ternyata di konten saya rame tuh tentang wisata. Saya sempat berpikir, wah ternyata orang Serang ini nggak butuh makan, butuhnya piknik. Gitu. Padahal ya jalur wisata kayak misalkan ke Banten Lama segala macem kayaknya belum ada tempat oleh-oleh yang luas yang memadai buat wisatawan dari luar Banten itu beli oleh-oleh gitu. Coba sepanjang jalan dari gerbang tol Serang Timur sampai Banten Lama aja kayaknya belum nemu pusat oleh-oleh yang mumpuni gitu, yang luas, yang ini gitu. Terus juga sekarang kan daerah Pada Rincang itu kan rame tuh, daerah Cinangka itu wisata juga, jalur wisata itu belum ada pusat oleh-olehnya juga gitu. Sebenarnya kalau dibuat ada pusat oleh-oleh mungkin bisa menaikkan perekonomian masyarakat sekitar gitu. Pelaku UMKM juga terbantu kayak gitu. Yang mengenalkan itunya. Kak, terakhir nih Kak ya. Oke. Terakhir nih. Apa sih Kak, ada nggak sih saran untuk pelaku-pelaku usaha di Banten untuk terus berkembang ke depannya gitu Kak? Nah, saya sempat dapat quotes dari, saya pernah review salah satu pentol ya. Pentol ya. Si Pentol ID namanya itu di Kopassus, daerah Kopassus sama Pasar Lama. Sekarang dia buka cabang lagi di Merak. Saya lihat di statusnya gitu ya, di status WhatsApp-nya. Ternyata kita berjualan itu bukan hanya mikirin jualan atau produknya aja, tapi kebanyakan ataupun kesalahan para pelaku usaha itu nggak mikirin marketingnya. Ya, marketing, padahal marketing itu porsinya lumayan besar dalam ya manajemen bisnis atau usahanya gitu ya. Marketing ya, kalau dulu misalkan marketing itu ya lewat lewat radio gitu, lewat televisi segala macam atau koran kayak gitu. Ya. Tapi sekarang ini ada potensi yang sangat luar biasa yang bisa dijadikan sebagai media promosi gitu ya. Salah satunya lewat media sosial. Ya, lewat Facebook, mungkin Instagram, TikTok gitu ya, atau YouTube gitu ya. Nah, mereka ini kadang gimana ya bahasanya, sibuk ngurusin dapurnya sendiri sehingga lupa untuk mempromosikan ya dagangannya. Nah, hadirnya food vlogger semacam video review ini sebenarnya menjadi solusi buat teman-teman yang sibuk yang ngurusin dapur segala macam, nggak bisa bikin konten, mungkin malu juga depan kamera gitu, malu juga ngomong. Iya betul, kadang kan orang nggak berani ngomong depan kamera gitu kan, ya itu masih grogi. Akhirnya ada nih orang-orang semacam kita gitu, semacam video review. Nah itu bisa membantu untuk membuatkan sebuah konten ya yang menarik dan bikin pelanggan itu datang gitu, lagi dan lagi gitu tuh. Makanya kalau mau ya mungkin maksimalkan potensi yang ada dan sebagai media sosial. Oke teman-teman Banten Podcast, sekian bincang-bincang saya sama Kak Firza. Untuk teman-teman Banten Podcast yang mungkin mempunyai usaha kuliner ataupun yang ingin direkomendasiin kuliner-kuliner enak di Banten tuh, kunjungin aja Instagramnya Kak Firza. Instagramnya tuh Firza_review. Oke, cukup sekian. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Dadah. Thank you Kak Firza. Thank you.